Di sini Mimin akan melanjutkan alur drama yang berjudul My Sweet Mobster, Part 5, Let's Go. Saat di lobi terlihat ada seorang pria datang, wajahnya yang menakutkan. Pria itu adalah yang menemani Dong Hui pada saat di toko kue. Ia terlihat sangat marah dan langsung menghampiri Dong Hui. Tetapi Seo Ji-won segera menghampirinya dan bertanya, "Siapa kamu?" Ternyata pria itu adalah kakak dari mantan pacarnya Dong Hui yang meninggal. Seo Ji-won meminta untuk membicarakan persoalan ini di dalam ruangannya. Karena Jak Sa-jung yang menangani kasusnya dahulu, maka ia juga ada di sana. Kakak Seung Hui meminta Seo Ji-won menuruti semua permintaannya, termasuk untuk berlutut padanya. Mereka kaget ketika melihat Seo Ji-won mau berlutut. Ia juga meminta maaf padanya. Selain itu, kakaknya Seung Hui juga ingin Dong Hui dipecat, karena ia masih tidak terima jika Dong Hui menjalani hidupnya dengan baik. Tetapi Seo Ji-won enggan melakukan itu, karena dia sudah membayar perbuatannya dengan dipenjara. Kakak Seung Hui sangat marah ketika mendengar itu. Ternyata dulunya Dong Hui dan Seung Hye berpacaran. Tetapi saat Seung Hye ulang tahun, Dong Hui ingin mengajaknya jalan-jalan. Tetapi saat di perjalanan, hal yang tak diinginkan pun terjadi. Motor yang dinaiki oleh mereka menabrak mobil yang mengakibatkan Seung Hye meninggal. Dong Hui yang mengingat kejadian itu pun tiba-tiba mengatakan jika ia akan keluar dari perusahaan ini. Jak Sa-jung yang mendengar itu tidak terima karena benar apa yang dikatakan Seo Ji-won. Jika Dong Hui sudah dihukum berat karena kecelakaan itu. Bahkan Dong Hui hidup dengan rasa bersalah. Jaksa ingin kakak Seung Hye memberi Dong Hui kesempatan untuk itu. Kakak Seung Hye tetap tidak terima. Tetapi ibunya Seung Hye yang juga ada di sana meminta anaknya untuk berhenti, karena itu tidak akan membuat Seung Hye kembali. Saat itu juga Dong Hui berlutut di hadapan ibu dan kakaknya Seung Hye. Ia meminta maaf, tetapi ibunya segera mengajak anaknya untuk pergi. Dong Hui pun meminta izin pada Seo Ji-won untuk keluar sebentar. Saat di luar, tiba-tiba Dong Hui mendapatkan pesan dari ibunya Seung Hye. Ia mengatakan untuk berhenti menyalahkan diri sendiri dan menyuruhnya untuk menjalani hidup yang baik. Dong Hui pun menangis saat membacanya. Saat di rumah, Seo Ji-won dan semua anak buahnya berkumpul di meja makan. Di sana juga terlihat ada Jak Sa-jang. Sebelum makan bersama, Jak Sa-jung tiba-tiba mengatakan jika ia pernah menentang Dong Hui untuk bergabung dengan Rusa House. Karena menurutnya ia tak punya pendapat baik tentang Seo Ji-won dan berpikir jika orang-orang di kantornya juga tidak akan baik pada Dong Hui. Tapi ia salah. Jak Sa-jung akhirnya sangat bersyukur karena semua yang menjadi rekan dan keluarga Dong Hui yang baik. Mereka yang mendengar perkataan Jak Sa-jung pun tersenyum, lalu akhirnya mereka makan bersama. Setelah itu, Jak Sa-jung dan Seo Ji-won keluar rumah. Mereka berbincang bersama di teras. Jak Sa-jung meminta bantuan pada Pak Seo untuk mengawasi Eun-ha dari Kong Yang-hee. Karena menurutnya itu sangat berbahaya dan untuk memastikan Ko Yang-hee tidak berkeliaran di jalan, karena kita tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Seo Ji-won mengatakan jika ia akan membantu Jak Sa-jung apapun yang dibutuhkan. Jak Sa-jung pun sangat berterima kasih dan berharap bisa bekerja sama. Setelah Jak Sa-jung pulang, Seo Ji-won kembali masuk ke rumahnya. Namun saat itu juga Eun-ha menyuruh Seo Ji-won untuk berganti pakaian. Ternyata ia mengajaknya untuk keluar mencari udara segar. Sepanjang jalan mereka saling bercerita satu sama lain. Sampai akhirnya mereka berhenti di suatu tempat. Di sana mereka bisa melihat pemandangan yang indah. Eun-ha pun senang melihatnya. Ia tiba-tiba saja menyuruh Seo Ji-won untuk berteriak sekencang-kencangnya agar semua hal yang ia pendam dikeluarkan. Karena menurutnya tidak akan ada orang yang mendengarnya. Namun Seo Ji-won menolaknya karena ia merasa malu. Akhirnya Eun-ha berinisiatif untuk melakukan mewakili Seo Ji-won. Eun-ha pun berteriak sangat kencang. Mereka tertawa bersama dan terlihat sangat bahagia. Seo Ji-won melihat rambut Eun-ha tidak rapi. Ia berinisiatif untuk merapikan ikat rambut Eun-ha. Dan Seo Ji-won menatap terus Eun-ha sambil berkata, "Kamu cantik." Seketika Eun-ha terdiam. Ia mengingat teman masa kecilnya karena apa yang Seo Ji-won lakukan sangat sama dengan apa yang temannya lakukan pada saat itu. Setelah itu, Seo Ji-won mengajak Eun-ha untuk pulang karena udara sudah semakin dingin. Keesokan harinya, Seo Ji-won mengadakan rapat bersama anak buahnya. Mereka memberitahu jika bulan lalu penjualannya meningkat melebihi daging raja besar. Mereka sangat senang melihatnya karena merasa berhasil. Saat di tengah-tengah rapat, Yong mendapat telepon entah dari siapa, lalu ia pamit untuk keluar. Ternyata Yong sudah menemukan pria bertopi yang Seo Ji-won curigai. Sementara itu, Kumyo pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Ia sangat iri melihat banyak ibu hamil diantar oleh suaminya, sedangkan ia hanya seorang diri. Pemeriksaan pun dimulai. Kumyo takjub ketika mendengar suara detak jantung bayinya. Kembali lagi pada Yong. Ia memberitahu Seo Ji-won jika orang yang ia curigai adalah suruhan ayahnya yaitu Seo Tae-pyung. Seo Tae-pyung juga sedang diselidiki oleh Jak Sa-jung. Ternyata ia melakukan pencucian uang sebesar 200 juta dolar. Perusahaan minum keras Sangnam juga perusahaan kedok Seo Tae-pyung untuk melancarkan aksinya. Tetapi perusahaan itu dikelola oleh Lee Kang-gil. Padahal tangan kanannya Seo Tae-pyung adalah Ko Yang-hee. Padahal ketua jaksa sudah memerintahkan Jak Sa-jung untuk berhenti menyelidiki kasus ini. Tetapi ia tetap melanjutkannya. Saat di rumah, Eun-ha menelpon Jak Sa-jung. Ia mengajaknya untuk ketemu karena ada hal yang harus dibicarakan.
Tetapi setelah itu, Sojiwon juga menelpon Eunha. Ia memberitahu jika ia akan pergi untuk mengurus bisnisnya dan meminta Eunha diam di rumah seharian karena Sojiwon khawatir. Eunha pun mengiyakannya walaupun terlihat keberatan. Ternyata Sojiwon pergi menemui ayahnya. Di sana ayahnya meminta agar Sojiwon kembali bersama ayahnya dan membangun geng Bulldog kembali. Tetapi Sojiwon menolak. Bahkan ia berterus terang bahwa ia ingin memutuskan hubungan bersama ayahnya. Ia ingin tetap dengan rusa haus miliknya. Ayahnya juga mengetahui Sojiwon sedang dekat dengan Eunha. Sementara itu, Eunha diam-diam pergi menemui Jak Sajung. Ia memintanya untuk memberitahu siapakah Hyungwoo, teman masa kecilnya yang sebenarnya. Karena waktu itu, Eunha tidak ingin mengetahuinya. Tetapi sekarang menurutnya berbeda. Eunha mencurigai jika teman masa kecilnya yang ia cari adalah Sojiwon. Dan memang benar Sojiwon adalah Hyungwoo, teman masa kecil Eunha yang ia cari-cari. Setelah Jak Sajung memberitahu itu, Eunha segera pulang. Ia berusaha menelpon Sojiwon, tapi ponsel Sojiwon tertinggal di mobil. Saat Sojiwon akan pulang, ia melihat Yong seperti mencemaskan sesuatu. Akhirnya Sojiwon menyuruh untuk Yong pergi. Ternyata Yong pergi menemui Kumiho. Ia juga mengatakan jika dirinya sudah mengetahui kehamilan Kumiho sejak lama. Yong juga akan bertanggung jawab karena ia benar-benar mencintai Kumiho. Ia meminta agar Kumiho percaya padanya. Awalnya Kumiho tidak mau karena ia tidak mempercayai Yong dan menganggap bahwa ia bisa mengurusnya sendiri. Tetapi setelah Yong terus meyakinkan Kumiho, ia pun kembali membuka hati untuk Yong. Di tempat lain, Eunha masih memikirkan terus Sojiwon. Begitupun dengan Sojiwon yang memikirkan Eunha. Eunha masih terus mencari Sojiwon. Ia berjalan di sekitaran rumah, berusaha untuk menemukannya. Dan akhirnya mereka bertemu. Eunha sudah tak kuasa menahan tangis. Ia memberitahu Sojiwon jika dirinya sudah mengetahui jika Sojiwon adalah teman masa kecilnya. Ia meminta maaf jika dirinya tidak dapat mengenalinya. Mereka pun kembali ke rumah. Sojiwon sudah menyadarinya sejak lama, tetapi ia enggan memberitahu Eunha. Sojiwon takut jika nanti Eunha kecewa melihat Hyunwoo yang sekarang. Namun Eunha mengatakan jika ia senang jika Hyunwoo adalah Sojiwon. Karena Sojiwon juga selalu baik padanya, sama seperti Hyunwoo. Bukan hanya Eunha dan Sojiwon saja yang sedang bahagia, Kumiho dan Yong juga sedang bahagia karena mereka sudah bersama kembali. Kumiho pun menunjukkan foto hasil USG-nya. Yong terlihat sangat senang. Ia berjanji akan menjadi ayah yang baik. Begitupun dengan Kumiho, ia akan berusaha juga menjadi ibu yang baik. Saat mereka sedang asik membicarakan kehamilan Kumiho, tiba-tiba saja ayah Kumiho ada di belakang mereka dan mendengar percakapannya. Ayahnya terlihat marah. Kumiho berusaha menyangkalnya, tetapi tidak bisa karena ayahnya mengambil foto hasil USG Kumiho. Keesokan harinya, saat semua orang sedang makan, Yong mencoba untuk memberitahu mereka bahwa ia akan menjadi ayah. Tetapi mereka menganggap jika itu hanya candaan biasa. Lalu Yong kembali memberitahu mereka jika dirinya akan menikah. Lagi-lagi mereka menganggap itu hanya omong kosong saja. Tetapi saat Yong memberitahu dia akan menikah dengan Kumiho, barulah mereka terdiam dan menyadari jika Yong memang sedang serius. Eunha yang paling terlihat kaget karena Kumiho adalah teman dekatnya. Eunha pun segera pergi menemui Kumiho untuk memastikan perkataan Yong. Sementara itu, Yong masih belum mendapatkan restu orang tuanya Kumiho. Sojiwon berpikir harus segera menyelesaikan masalah ini. Jangan membuat Kumiho menunggu lama. Sojiwon meminta agar anak buahnya membelikan hadiah untuk orang tuanya Kumiho dan menyuruh Yong untuk segera berganti pakaian. Tak hanya Sojiwon yang sedang berusaha untuk Yong, Eunha juga sedang mencoba memujuk ayahnya Kumiho agar merestuinya. Namun tiba-tiba Sojiwon dan Yong datang ke rumah Kumiho dengan pakaian yang sangat rapi dan membawa banyak hadiah. Tanpa basa-basi, Sojiwon langsung meminta restu pada ayahnya Kumiho. Sojiwon juga memberitahu semua hal baik tentang Yong. Ibunya terlihat sudah merestuinya, tetapi ayahnya masih terlihat marah. Namun ibunya Kumiho mencoba untuk mencairkan suasana sembari memujuk ayahnya Kumiho. Sepulangnya dari rumah Kumiho, Eunha dan Sojiwon membicarakan soal pernikahan. Sojiwon mengatakan jika ia akan menikah setelah semua anak buahnya menikah. Eunha yang mendengar itu kesal dan langsung pergi dari kamar Sojiwon. Keesokan harinya, Sojiwon pergi ke kantor kejaksaan menemui Jak Sajang. Di sana ia memberitahu jika Seo Taepyeong mengumpulkan mantan anggota geng Bulldog untuk membeli bisnisnya dengan harga murah. Dan sepertinya Seo Taepyeong memperluas bisnisnya untuk membangun kembali geng Bulldog. Setelah dari kantor kejaksaan, Sojiwon pergi ke toko perhiasan. Ia membeli itu untuk membujuk Eunha agar tidak marah lagi padanya. Sesampainya di rumah, ia mencari Eunha sambil membawa bunga. Tetapi ia tidak dapat menemukan Eunha. Akhirnya Sojiwon pergi ke kamarnya dan berganti pakaian. Tetapi ternyata Eunha ada di sana. Ia berniat untuk membuat Sojiwon terkejut. Tetapi Eunha sendiri yang terkejut ketika melihat Sojiwon tanpa baju. Setelah Sojiwon selesai berganti pakaian, Eunha diminta untuk tidak pergi dulu. Ternyata Eunha juga memberikan kue yang ia buat pada Sojiwon.
Setelah itu, Sojiwon memberikan bunga pada Eunha. Tetapi saat Sojiwon akan memberikan perhiasan yang tadi ia beli, ia baru menyadari jika perhiasannya tertinggal di kantor. Ia pun bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berkata pada Eunha jika ia akan tetap bersamanya mulai sekarang dan selamanya. Eunha pun senang mendengarnya. Eunha memberitahu Sojiwon jika besok ia akan mengadakan acara perayaan 10.000 pengikut. Sojiwon berjanji akan datang setelah rapat di kantor selesai. Pagi itu di kantor Rusa House, semua pegawai sudah bersiap untuk melakukan rapat. Tetapi hal yang tidak diinginkan terjadi. Ayahnya Sojiwon datang ke kantor beserta anak buahnya. Semua orang yang ada di ruangan itu menjadi ketakutan. Mereka langsung memberitahu Sojiwon jika ada ayahnya datang. Tak lama Sojiwon memasuki ruangan itu. Ia menyuruh semua orang yang tidak bekerja di perusahaan Rusa House untuk pergi. Tetapi ayah dan anak buahnya masih tetap berada di sana. Hingga membuat beberapa orang akan mengundurkan diri dari perusahaan Rusa House karena ia sangat takut pada Xiao Taepyeong. Suasananya menjadi kacau. Xiao Taepyeong sangat marah dan memecahkan gelas yang ada di hadapannya, lalu menyuruh semua orang untuk pergi. Lalu beberapa orang yang berniat mengundurkan diri meminta agar Sojiwon untuk menyetujuinya. Karena sejujurnya, mereka sangat cemas saat mendengar Xiao Taepyeong sudah dibebaskan. Sojiwon meminta untuk tidak meninggalkan perusahaannya, tetapi ketakutan mereka sangat besar, hingga akhirnya banyak orang yang mengundurkan diri. Sementara itu, Jak Sajang juga mendapatkan kabar jika tadi Xiao Taepyeong pergi ke kantor Rusa House. Ia jadi khawatir pada Eunha. Lalu Jak Sajang memutuskan untuk pergi mencari Eunha. Ternyata Eunha sedang merayakan 10.000 pengikut di YouTube. Eunha terus menunggu kedatangan Sojiwon. Tetapi sampai acaranya selesai, Sojiwon belum juga datang. Ia berpikir jika rapatnya belum selesai. Eunha pun membereskan semuanya, dibantu oleh Dong Hui dan Jak Sajang. Lalu Eunha pergi untuk membuang sampah. Tetapi ternyata Ko Yang Hee sudah mengincarnya. Jak Sajang yang mencurigai Eunha yang tak kunjung datang, akhirnya ia menyusulnya untuk mencari Eunha. Namun saat sedang mencari, tiba-tiba terdengar suara Eunha yang berteriak. Ia pun langsung menemuinya, dan di sana sudah ada Ko Yang Hee. Terjadi keributan di sana hingga membuat Jak Sajang terkena pukulan di kepalanya.